Halo, selamat malam. Saat ini saya sedang persiapan untuk mudik menggunakan motor listrik dari Bandung ke Sukabumi. Perbekalannya yaitu baterai masih ori, 2 baterai di paralel, kemudian 1 baterai lagi di deck. Dan untuk spesifikasi dinamonya masih standar. Bawaan motornya itu 1500 watt. Dan ini saya juga pakai box untuk menyimpan jas hujan dan sebagainya. Ya, tepat jam 5 pagi saya persiapan mudik dari rumah saya di Bandung, tepatnya di Bandung Selatan, menuju Sukabumi dengan jarak 135 km. Saat ini baterai menunjukkan 99%. Rute yang saya akan lewati yaitu dari mulai rumah saya di Bandung Selatan, kemudian Bale Endah, lalu menuju Muhammad Toha, kemudian ke Jalan Soekarno-Hatta, Cimahi, Padalarang, kemudian Cianjur, Sukabumi Kota, dan berakhir di daerah Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Tentunya dengan jarak 135 km, saya ada momentum atau harus ngecas di daerah Cianjur. Mungkin estimasinya sekitar 1 jam sampai 1,5 jam saja. Waktu tersebut hitung-hitung istirahat di jalan biar tidak terlalu capek karena sedang berpuasa. Baterai yang saya bawa ada 3 baterai original bawaan Volta. Per baterai real bisa menempuh jarak rata-rata sekitar 35-40 km. Jadi total estimasi dengan membawa 3 baterai tersebut bisa menempuh sekitar 110-120 km. Sehingga untuk menempuh jarak 131 km saya harus ngecas dulu. Rencana saya akan ngecas di daerah Cianjur, tepatnya di PLN UP3 Cianjur. Apalagi setelah Cianjur, jalan menuju Sukabumi akan menanjak. Tentunya akan menguras baterai. Bagi saya, berkendara menggunakan motor listrik menjadi sensasi yang berbeda. Selain memang mendapatkan benefit cost yang rendah bila dibandingkan dengan motor bensin. Saya menggunakan motor listrik ini sudah 1 tahun lebih dan sudah menempuh jarak ratusan kilometer seperti ke Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, bahkan sampai ke Yogyakarta. Saya menggunakan motor listrik secara harian dan bisa menghemat pengeluaran untuk bensin sekitar 25.000 sampai 30.000 per harinya. Selain itu, motor listrik tidak perlu servis berkala seperti ganti oli dan perawatan yang lainnya. Kalaupun ada perawatan, tidak serutin menggunakan motor konvensional. Kekurangan motor listrik yang standar diantaranya untuk tanjakan tidak terlalu kuat. Walaupun tidak terlalu kuat, motor listrik tetap bisa naik. Lalu yang selanjutnya, daya jangkau baterai yang rendah. Hal ini bisa saya siasati dengan menambah baterai. Kemudian waktu ngecas yang lama. Untuk waktu ngecas yang lama saya siasati dengan beli charger dengan arus atau ampere yang tinggi. Tentunya masih bisa ditoleransi oleh baterai ya, sehingga bisa memperpendek durasi ngecasnya. Untuk baterai yang saya bawa itu per baterainya sekitar 23 Ah atau ampere hour dikali 3, jadi totalnya ada 69 Ah. Dan saya berbekal charger 30 ampere. Jadi total durasi ngecas kalau dari 0% itu sekitar 2,3 jaman. Tapi saya jarang sekali menggunakan baterai sampai ke 0%. Biasanya hanya sampai ke 20% maksimal agar kesehatan baterai tetap terjaga.
Jam 5.30, baterai menunjukkan 84% dan langit masih gelap. Sekarang saya sudah berada di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya daerah Mekarwangi, menuju flyover Lewi Panjang Kopo. Semenjak ada flyover Lewi Panjang Kopo ini, lumayan bisa memangkas waktu kurang lebih 5-15 menit, atau bisa lebih lama lagi bila lalu lintas padat, dan langsung menuju lampu merah Caringin. Flyover ini memiliki panjang 1,3 km. Pengerjaannya sekitar 2 tahunan, diresmikan langsung oleh Pak Jokowi. Nah, ini kita sudah turun dari flyover Lewi Panjang Kopo menuju lampu merah Caringin. Jalanan pun sudah mulai padat. Tepat pukul 6 pagi, saya sudah sampai di flyover Cimindi dengan sisa baterai ada 77% lagi. Saya sangat optimis sampai ke Cianjur. Pukul 6.30 sampai di Raja Mandala dengan kondisi lalu lintas lumayan padat karena ada pasar tumpah dan truk sampah, kemudian ada suara perjalanan. Jalan yang saya lewati ini dulunya adalah tol yang menghubungkan Kabupaten Bandung, dulu Kabupaten Bandung, sekarang Kabupaten Bandung Barat, yang menghubungkan Bandung dengan Cianjur. Katanya sih namanya Tol Gope Raja Mandala, tol terpendek dan pertama di Indonesia. Ini sosok Raja Mandala, panjangnya 200 meter, dan di depan saya itu ada gapura perbatasan Cianjur, gapura yang khas. Tepat pukul 7.45 sudah sampai Cianjur dengan sisa baterai 38% dan memasuki kota Sukabumi lumayan padat karena jalan semua sebelah kiri itu ada deretan angkot. Ini saya berada di depan Ramayana Cianjur. Oh ya, sebelum saya ke SPKLU, saya cek dulu available-nya itu SPKLU. Takutnya ada yang pakai, kita bisa cek di PLN Mobile, kemudian pilih SPKLU, dan kalau misalnya di available kita bisa langsung ke sana. Tapi kalau tandanya seperti ini, itu kita harus cari alternatif lain atau SPKLU yang lain. Nah, kita sebentar lagi akan sampai di SPKLU PLN Cianjur.
Ini saya sedang mempersiapkan charger untuk siap-siap ngecas di SPKLU. Saya keluarkan dari bagasi. Nah, ada apa aja sih di PLN UP3 Cianjur? Tentunya ada SPKLU yang jenis Type 2, dan sebelah kiri juga ada SPKLU untuk CCS2. Kemudian ruang tunggu SPKLU-nya tersedia ada minum, ada snack, ada kopi, ada teh. Kemudian juga ruang tunggunya juga nyaman, ada sofa dan ada cemilan. Tapi kebetulan hari ini saya lagi puasa, jadi tidak makan. Nah, di sini juga ada masjid dan toilet, sudah lengkap semuanya untuk menunggu. Tepat pukul 10:15 saya sudah sampai di daerah Gekbrong, perbatasan Cianjur Sukabumi. Tadi sepanjang Cianjur menuju Gekbrong jalannya nanjak terus, sehingga lumayan menguras baterai yang tadinya 100%, sekarang sisa 80% lagi. Tapi nanti setelah Gekbrong dan Sukalarang, jalanan akan terus menurun, sehingga yang tadinya boros jadi tergantikan gitu. Jadi tetap perkiraan sampai Sukabumi kota masih sekitar 80%-an segitu. Nah, ini saya sudah lewat di perbatasan Kabupaten Sukabumi dan lalu lintas lumayan padat. Nah, ini saya sudah sampai di kota Sukabumi tepat pukul 10.30 dan masih ada sekitar 30 menit lagi saya mencapai tujuan. Perkiraan sampai jam 11 siang, dan ini memasuki kota Sukabumi lalu lintas lumayan padat. Kemungkinan besar di depan ada aktivitas pasar dan mall. Nah, ini akhirnya saya sudah nyampe di tujuan, yaitu di daerah Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah sampai dengan selamat. Dan kalau boleh review dari segi jarak tempuh 131 km, motor listrik ini terhitung tidak ada masalah. Kemudian dari segi biaya, tadi satu kali ngecas hanya habis 12 ribuan, dan sisa baterai ini masih 65%. Jadi lumayan irit teman-teman. Terima kasih, mungkin itu saja perjalanan saya kali ini dari Bandung menuju Sukabumi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya teman-teman.